Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Izinkan pada pagi hari ini saya mensosialisasikan buku panduan peliputan dan publikasi kegiatan pimpinan yang telah saya buat. Di mana buku saku ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsisten, dan efektivitas kerja pada bagian unit kerja kita, yaitu protokol dan komunikasi pimpinan. Adapun isi dari buku saku ini yaitu definisi pimpinan, etika peliputan, etika penulisan, jenis kegiatan yang diliput, kegiatan sebelum peliputan, kegiatan saat peliputan, kegiatan setelah peliputan, kemudian ada tugas dokumentasi foto, tugas dari dokumentasi video, tugas peliputan berita atau rilis, tugas publikasi, dan terakhir penutup. Pimpinan yang bagian protokol dan komunikasi pimpinan itu fasilitasi, dan kita ketahui bahwa ada 4 poin di sini saya buat. Yang pertama itu bupati dan wakil bupati, yang kedua adalah sekda, sekretaris daerah, kemudian ada asisten dan juga staf ahli bupati. Adapun etika dalam peliputan. Nah, kita sebagai protokol dan komunikasi pimpinan, kita memiliki tugas untuk meliput kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan. Yang pertama itu kita harus memahami karakter pimpinan agar hasil peliputan itu lebih maksimal dan sesuai dengan preferensi pimpinan, sesuai dengan apa yang pimpinan inginkan. Yang kedua itu kita harus menjaga profesionalitas, di mana kita harus menjaga kesopanan, tutur bahasa, menjaga penampilan, dan kita tidak berisik saat kita mengambil video atau kita melakukan peliputan. Yang ketiga itu adalah kita harus memakai tanda pengenal seperti ID card protokol, bahwa itu adalah identitas kita, bahwa kita adalah protokol, bukan peserta kegiatan atau sebagainya. Kemudian etika peliputan yang keempat adalah meminta izin sebelum meliput atau menunggu arahan dari MC. Nah, pimpinan sedang menyampaikan pidatonya, kita langsung melorong ke depan itu mengambil gambar, tidak boleh. Kita harus menunggu arahan atau meminta izin sebelumnya. Selanjutnya ada menghormati situasi pimpinan. Kita tidak boleh mendokumentasikan saat pimpinan itu sedang beristirahat atau saat sedang dia melakukan ibadah, kecuali pimpinan kita yang meminta untuk mereka didokumentasikan. Yang keenam adalah menjaga informasi internal. 7. Menempatkan diri dengan baik. Dan yang kedelapan adalah menjauhi ego sektoral, karena kita tidak boleh merasa sebagai superior dalam tim peliputan, karena kita semuanya adalah tim. Selanjutnya adalah jenis kegiatan yang diliput. Apa saja jenis kegiatan yang kita liput sebagai tim dokumentasi atau sebagai tim peliputan? Yang pertama adalah kegiatan kedinasan pimpinan, di mana itu contohnya adalah seperti rapat, audiensi, dan koordinasi. Kemudian kunjungan kerja dan peninjauan lapangan. Yang kedua adalah kegiatan resmi seperti upacara dan peringatan hari besar. Yang kedua adalah peresmian, pelantikan, penandatanganan, penyambutan tamu resmi kenegaraan maupun dari provinsi atau dari kabupaten lain seperti itu. Yang ketiga adalah kegiatan pelayanan masyarakat, seperti yang bisa teman-teman lihat apa saja, yaitu seperti program bantuan sosial, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Yang kelima adalah kegiatan kolaborasi dan kemitraan. Selanjutnya adalah kegiatan sebelum peliputan. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan peliputan? Yang pertama, kita itu harus membentuk tim, menentukan tim peliputan itu siapa-siapa aja, dan kita melakukan briefing. Yang kedua, memahami kegiatan apa yang akan kita liput. Yang ketiga adalah koordinasi unit internal. Yang keempat, menyiapkan peralatan. Yang kelima, menyiapkan tanda pengenal seperti kita menggunakan ID card atau rompi atau baju PDL protokol untuk menunjukkan identitas kita sebagai petugas peliputan. Yang keenam adalah menyiapkan bahan pendukung seperti kita membawa surat perintah tugas atau perjalanan dinas dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah koordinasi pihak eksternal, menghubungi pihak penyelenggara kegiatan atau leading sektor yang membuat kegiatan tersebut.
Yang kedelapan adalah kita harus datang sebelum kegiatan dimulai, karena kita sebagai petugas itu wajib standby di lokasi untuk melihat lokasi itu sudah ready atau belum. 9 adalah memahami lokasi kegiatan, yaitu memahami layout lokasi dan menentukan titik-titik terbaik untuk mendokumentasikan kegiatan. Kegiatan saat peliputan. Apa saja kegiatan kita saat peliputan? Yang pertama adalah mendokumentasikan momen penting, seperti interaksi pimpinan, paparan pimpinan, simbolisasi acara, dan foto bersama. Nah, itu adalah momen-momen penting yang harus kita dokumentasikan saat peliputan. Kegiatan setelah peliputan. Nah, setelah kita melakukan peliputan, kita harus memverifikasi dan menseleksi hasil liputan yang telah kita lakukan. Kita memastikan data, angka, kutipan sudah faktual dan hasil dokumentasi juga sudah yang terbaik. Yang kedua adalah koordinasi dengan tim publikasi, yaitu seperti mengirim hasil liputan, rilis foto, video, dan arahan untuk menjadi publikasi yang baik. Selanjutnya adalah arsipkan dokumentasi kegiatan. Yang keempat adalah buat laporan dan evaluasi. Nah, ini sangat perlu karena kita bisa mengetahui kurang dan apa yang harus kita perbaiki selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tugas dokumentasi foto. Apa saja tugas-tugas dokumentasi foto? Yang pertama, dia harus mengecek kamera dan perlengkapannya. Yang keempat adalah mendokumentasikan hal-hal penting, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saat pimpinan berinteraksi, saat memaparkan atau bersalaman atau simbolis, foto bersama dan lainnya. Selanjutnya adalah menseleksi hasil dari dokumentasi. Nah, itu kan kita kalau yang bertugas sebagai tukang foto kegiatan, pastikan hasil fotonya itu sangat banyak dan terlalu banyak. Jadi tugasnya setelah dia melakukan peliputan atau dia memfoto, dia harus menseleksi dan memilih foto-foto terbaik saja yang untuk dipublikasikan ke sosial media atau media sosial yang kita miliki. Selanjutnya adalah tugas dokumentasi video. Nah, sini tugasnya adalah yang pertama mengecek kesiapan alat, yang kedua memvariasikan dokumentasi seperti yang saya katakan sebelumnya, berupa format landscape maupun potret sebagai bahan publikasi media yang berbeda. Ketiga adalah mengambil video secara dinamis. Yang keempat, menjaga kualitas hasil video. Yang kelima, memahami lokasi kegiatan. Yang keenam, merekam suara. Makanya dalam video kita itu musik dari awal sampai akhir itu semua musik. Boleh kita selipkan suara pimpinan saat yang menyampaikan pidatonya atau inti dari kegiatan dia itu apa. Jadi jangan semuanya itu musik dari awal sampai akhir. Dan yang selanjutnya adalah menseleksi dan mengirim video yang terbaik. Terakhir adalah mengasihkan. Kemudian ada tugas dari pembuatan rilis atau pembuat berita. Ini kan kalau posting langsung aja berdasarkan kekreativitasan kita, berdasarkan kreativitas Eci tanpa adanya persetujuan dari kabar. Menurut saya kalau sudah ACC pimpinan itu pasti sangat kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahan saat berita telah dirilis atau dipublikasikan. Yang terakhir adalah publikasi. Yang pertama mempublikasikan rilis, yang kedua mengelola konten, yang ketiga mengatur jadwal posting, yang keempat mengedit konten visual, yang kelima menyebarkan ke media sosial dan memonitoring publikasi untuk mengevaluasi efektivitas dari konten yang telah kita buat. Nah, sekian dari saya sosialisasi pada saat pagi hari ini mengenai buku saku peliputan dan publikasi kegiatan pimpinan dari saya, di mana saat ini saya membuka ruang pertanyaan bagi teman-teman rekan-rekan sekalian yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya, saya Gaby, apakah buku saku digital ini wajib digunakan? Baik, saya membuka ruang pertanyaan lagi selanjutnya. Izin, Bu. Saya Eci ingin bertanya, bagaimana jika saat kondisi di lapangan tidak sesuai dengan buku panduan yang sudah Ibu buat? Ya. Saya membuka 3 pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya?
izin saya bertanya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Santi. Di sini bagaimana jika ada masukan atau perbaikan dari buku saku ini? Saya akan menjawab dari pertanyaan rekan Gaby, yaitu apakah buku saku digital ini wajib kita gunakan? Ya, benar, karena buku saku digital ini saya bikin itu untuk sebagai pedoman kita bersama agar peliputan dan publikasi yang telah kita kerjakan itu lebih seragam dan terlihat lebih profesional hasilnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kondisi di lapangan tidak sesuai dengan buku panduan yang telah saya buat? Buku panduan ini tetap menjadi acuan utama, tetapi jika ada perbedaan atau perubahan di lapangan, itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita yang ada di lapangan. Jadi ini menjadi acuan aja, acuan untuk kita sebagai protokol dan komunikasi pendidikan di ruangan kita aja. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika ada masukan atau perbaikan dari isi buku saku seperti yang telah saya jelaskan di pertanyaan yang kedua? Masukan sangat terbuka dan bisa disampaikan untuk penyempurnaan bersama. Jadi buku panduan ini masih bisa ditambah atau direvisi untuk penyempurnaan buku saku ini. Semoga jawaban dari saya bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya menutup sosialisasi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah rekan-rekan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.